Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadaratil muhtaramin, datang ngersanipun sedaya ingkang kula hormati, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh, berkhusus keluarga besar Sahibul Haul Habib Segaf bin Hashim As-Segaf dan Umi Syarifah binti Ishaq. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau berdua, jadikan insyaallah kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, jadikan putra beliau insyaallah termasuk yang birrul walidain, dicintai orang tuanya, diridhoi orang tuanya fid dunya wal ukhra hatta jannah. Allahumma amin. Mudah-mudahan majlis niki insyaallah tempat ini tambah berkah, tambah makmur insyaallah. Mudah-mudahan sing tolabul ilmi nang mriki kali Ustaz munfa'an. Mudah-mudahan insyaallah betul-betul nafi'an, ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Syukur, pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukure kula jenengan niku selalu kirang, selalu minim syukurnya kita kepada Allah. Kagian gersula, kagian protes. Oke, kebanyakan kita itu merasa kurang. Padahal Gusti Allah niku sangat sayang kepada umat, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya, Gusti Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah itu dengan orang mukmin sangat rahim. Rahim niku sayang, kasih, welas asih yang luar biasa kepada kita semuanya. Nah, bagaimana tidak? Kalau jenengan niku dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, wah, berarti kan sayang Gusti Allah kali kula jenengan. Jadikan umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik. Terus alhamdulillah niki kata sing mboten sadar kenikmatan niki. Untung kula jenengan didadosaken menungso, untung mboten kewan. Saya mau tanya, kinten-kinten cicak, binatang-binatang niku, apakah mereka tuh minta jadi cicak? Kan enggak. Tiba-tiba mak beduduk lahir jadi apa? Cicak itu muncul cicak itu muncul jadi hewan. Kalau jenengan dibuatin nyuwun, tidak ada kita minta jadi manusia, nggak ada yang doa begitu. Tapi tiba-tiba mak bedunduk, ya kita dilahirkan ibu kita jadi manusia. Jadi syukur kali Gusti Allah, untung menungso ya, untung diciptakan jadi manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan Allah yang paling luar biasa, menungso niki paling sempurna. Lebih daripada hewan. Hewan itu kambing otaknya bisa dimakan tapi nggak punya akal gitu kan. Nah, manusia otaknya nggak bisa dimakan, haram, tapi punya akal ya, akal yang selalu kita pakai untuk tafakkur di dalam seluruh ciptaan Allah, keajaiban Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita semuanya. Syukur kepada Allah jadi manusia. Lebih dari itu, syukur kalau jenengan niki diadakan. Itu namanya ni'matul ijad. Ni'matul ijad, dimaujudkan. Kalau jenengan dinapake dimaujudkan, diadakan. Nah, kira-kira Gusti Allah kalau kita nggak ada, apakah Gusti Allah rugi? Nggak rugi. Terus ketika kita ada, apakah Gusti Allah ngambil manfaat? Boten. Gusti Allah nggak butuh sama kita, nggak butuh. Gusti Allah itu qiyamuhu binafsihi, nggak butuh, berdiri sendiri Gusti Allah.
nggak butuh sama kita, wahdaniyah. Gusti Allah Maha Esa nggak butuh sama kita. Tapi kenapa kalau jenengan itu yang mriki desa apa nih, Beb? Demaan mriki. Kenapa kok kita ini semuanya diadakan sama Allah SWT? Itu namanya nikmatul ijad. Oh, nikmat niku. Alhamdulillah diadakan sehingga bisa ibadah, bisa mengenal Rasulullah. Kelak nanti di akhirat bisa masuk surga bareng Rasulullah. Amin. Nah, niku nggih nikmat. Banyak yang lupa sama kenikmatan itu. Diciptakannya jadi manusia. Udah gitu langsung jadi umat Nabi Muhammad. Kira-kira yang jadi umat Nabi Musa apakah milih? Tidak milih, nggak bisa milih. Yang jadi umatnya Nabi Ibrahim nggak milih, nggak ada yang milih. Kita yang nggak milih gitu loh. Berarti apa? Wah, kita ini dipilih, nggak pakai pemilu. Ada pemilu nih jadi umat Nabi Muhammad, ada. Tapi kita dipilih sama Allah. Bejo nih rak karuan, masya Allah. Bejo nih nggak ketulungan, gitu. Kalau jenengan ini bejo nih manusia. Tekone keri, tapi surgane paling awal. Masya Allah. Disi umatin Nabi Musa, disi kalah kabeh. Nah, makanya tidak ada mawon nih umatin Nabi Musa. Dada, riyen nggih, monggo. Lebih dulu. Karena Nabi Muhammad gak mau masuk surga sendirian kalau gak bareng sama umatnya. Haram pintu surga dibuka. Sing jaga pintu surga iki diharam ya Gusti Allah. Jangan dibuka sebelum kekasihku Muhammad masuk. Sallallahu Nabi Muhammad gak mau masuk sendirian, nyari umatnya sampai sebanyak-banyaknya. Yang memenuhi surga ini 2/3 surga umat Nabi Muhammad, yang 1/3 umat yang lain, yang 2/3 umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Berarti bejo apa betul? Oh bejo. Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Gampang kabeh, dibuat mudah semuanya. Apa-apa ganjaran. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ajaban li amril mukmin. Saya takjub sama seluruh urusannya orang mukmin. Semuanya jadi ibadah, semuanya jadi penghapus dosa. Dengan masuk masjid diampuni dosanya. Dengan wudu diampuni dosanya. Dengan sholat diampuni dosanya. Dengan bakti sama orang tua diampuni dosanya. Dengan majelisannya tadi diampuni dosanya. Ya, enak. Jenengan awale sedekah diampuni dosanya. Jenengan senyum rak metu duwite gurguyu tok. Senyum sama saudaranya, tanggane niku dihitung sedekah lho. Kok sedekah ampunan dosa. Itu saking sayangnya Gusti Allah sama umat Nabi Muhammad. Jadi sithik-sithik maghfirah, sithik-sithik sedekah nilainya. Walaupun enggak melulu metu keluar apa? Ad-duit wal arqa. Nah, walaupun enggak melulu keluar itu, walaupun cuma senyum. Makanya kan Nabi bilang, la tahtiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuman panjenengan kepanggih tiang sanes, cuman guyu tok. Itu kebaikan tuh ya, jangan diremehkan kata Kanjeng Nabi. Makanya jangan membudayakan al-marmut wal besengut. Nggih, ampun. Bukan ajaran Rasulullah nih. Sesusah-susahnya kita tetap senyum. Sepedih apapun cobaan yang kita derita, tetap budayakan apa? Senyum. Jangan tunjukkan sama orang lain kalau kita lagi susah. Manfaatnya apa? Orang itu kalau misalnya bukan orang yang jahat, ya tidak bantu kita. Kalau orang itu jahat, malah disyukur-syukur. Ya, lah mengapa kita menunjukkan kesusahan kepada orang lain? Tunjukkan kefakiran, kemiskinan kita kepada Allah. Sugi-sugi. Maka pada manusia niku jangan suwi wis pindah, ya kayak pindo, ya kayak paling ping 3 mulai grundel itu. Julak jalu. Manusia begitu. Tapi nek Gusti Allah tambah sering panjenengan niku nyuwun dateng Gusti Allah, doa sama Allah, tambah dicintai sama Allah SWT. Tambah remen Gusti Allah dimintai, didoa tambah seneng. Tapi banyak manusia ini
Sumpek nek donga malah sumpek. Kenapa? Gak kabul-kabul, Beb. Ya percuma kalau niku donga lho. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bilang gini. Saya ini yang bikin saya bingung. Itu yang bikin saya seneng. Itu yang bikin saya susah. Itu hammud du'a, bukan hammul ijabah. Yang bikin saya susah, sumpek, kalau saya jarang berdoa. Bukan yang bikin saya sumpek, bukan doa-doa saya nggak diijabahi sama Allah. Nah, nek kalau jangan malah kewaliane. Donga pisan kabul, ra donga meneh wis. Sampai susah donga meneh. Jadi dungane pas apa? Susah. Petro. Tapi seperti mereka, para sahabat, para nabi, gak nunggu susah. Karena mereka menganggap doa itu ibadah, cukup. Mereka berdoa. Lisan kita itu diizinkan oleh Allah untuk berdoa. Berarti apa? Diizinkan. Berarti Gusti Allah kepengen kita minta. Malah justru jangan heran, orang yang gak pernah doa, wah jangan-jangan Gusti Allah gak mau lisannya untuk minta ke Allah. Gak diizinkan, na'udzubillah. Jadi selama kula jenengan niku setiap saben napa gangsal wekdal salat niku badone salat niku kula jenengan masih berdoa, syukur. Gak usah bingung ijabah, mesti dijabahi. Ud'uni astajib lakum, pasti dijabahi. Nah, cuman jenis ijabah itu memang kata Rasulullah ada 3. Pertama, sesuai aplikasi. Sesuai apa? Aplikasi. Pesan Grab, pesan Go, Jack, sesuai apa? Aplikasi. Oh, pesennya nasi bebek, datangnya nasi bebek, mintanya nasi bebek, datangnya nasi bebek, sambelnya yang banyak, sambelnya banyak, kan? Ditaruh di pintu rumah ya, ditempel di pintu rumah. Jadi sesuai apa? Aplikasi. Nah itu jenis ijabah Allah yang pertama, sesuai aplikasi, sesuai permintaan. Yang kedua, dijauhkan daripada madharat. Jenengan nyuwun sayuta. Kali Gusti Allah sayutane diganti 10 juta biaya berobat kecelakaan. Sing asline harusnya takdir muallaknya itu kecelakaan, patah tulang, habis 10 juta. Tapi gak jadi gara-gara minta doa 1 juta ini gak dapat 1 juta. Tapi hamba itu kira-kira tahu gak orang rahasia itu? Kira-kira orang itu tahu gak? Tahunya orang itu kan kalau nyuwun sak yuta kok gak kabul-kabul nggih. Kok gak kabul-kabul ya? Padahal sudah kabul. Sudah dijabahi sama Allah. Tapi lewat tadi loh, ngensel sing ora enak nih loh. Ngensel takdir-takdir yang pahit-pahit nih loh. Kan kita wajib beriman wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik dan buruk. Takdir itu ada baik ada buruk. Nah yang buruk-buruk ini disingkirkan sama Allah kadang-kadang dengan doanya kita. Lah kita nek Gusti Allah misalnya bocorke teng jenengan. Ente minta 1 juta, ayo tak kei 1 juta kecelakaan. Apa cancel kecelakaane rak dikei 1 juta? Ayo milih mana jenengan? Cancel, Beb. Nah, cancel kan gitu kan? Gak apa-apa, Gusti Allah nggak dapat 1 juta. Yang penting saya nggak jadi patah tulang, nggak jadi malah habisnya lebih banyak, 10 kali lipat bisa habisnya untuk operasi nih. Nah, cuman itu RHS, apa? RHS itu rahasia. Gusti Allah yang tahu itu. Nah, cuman hamba kadang-kadang itu kesusu, keburu-buru. Makanya dalam riwayat yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru. Lo sholat 5 waktu tok, qobliyah ba'diyah ya sak wayah-wayah. Witir ya Ramadan tok, tahajud ya Ramadan tok, poso ya Ramadan tok, berbagi ya Ramadan tok, Quran rajin ya Ramadan tok. Donga pisan njaluk langsung mandi lho, kok enak men. Gitu. Lho kok enak men. Mana? Artinya ke Gusti Allah tuh mana keseriusannya itu? Kok enak men langsung
minta top chair gitu ya, terus pleng. Loh, kitanya ke Gusti Allah tuh nggak menunjukkan nggak mendekat kok. Padahal Gusti Allah tuh sudah sangat sayang. Gusti Allah dalam hadits qudsi sudah bilang, Gusti Allah tuh lebih welcome daripada kita. Ya, ngerti welcome itu? Lebih menanti, lebih mendekat kepada hambanya daripada hamba ketika mendekat kepada Tuhannya. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dalam hadits qudsi, siapa orang yang mendekat kepada aku satu jengkal, dengan gur sejengkal tok maju teng Gusti Allah, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Aku Allah akan mendekat kepada orang itu satu dhira', segini. Jadi sejengkal, Allah mendekatnya segini. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kata Allah, siapa yang mendekat kepada aku satu dhira', satu dhira' sampai siku-siku sini loh, mendekat kepada aku satu dhira' dengan sak langkah gitu, maka taqarrabtu ilayhi ba'an, aku mendekat kepadanya satu tempa. Jadi tangan jenengan ngeten. Iya. Apa satu tempa? Indonesia tempa. Jawa ini apa nih? Depo. Satu depo ya. Betul, depo. Iya, Pak. Siap. Lebih lagi tuh, berapa kali lipat itu? 3 kali lipat berarti. Satu dhira' segini, ini satu segini ya. Waman atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan menuju Allah, kalau jangan jalan indi-indi, maka aku akan mendekat kepada hambaku. Aku lari, jenengan melampah, Gusti Allah melayu. Loh, bukan melari dari jenengan loh, lari menuju jenengan. Jadi ditunggu-tunggu. Makanya setiap malam penghibah nih loh, disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Syaibul Maulid Hibah di awal-awal, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Tiap malam sepertiga malam terakhir Gusti Allah tuh manggil-manggil, sing ngoro, sing turu, yang lagi bermimpi, mbah ra jelas mimpine. Ada yang mau minta enggak? Tak kabulkan. Loh, kita ini belum mengangkat tangi wis durung apa meneh donga. Tapi Gusti Allah itu manggil-manggil kita. Dan tiba ini kalau riwayatnya itu dari Sahih Bukhari itu. Siapa yang mau minta, tak kasih. Siapa yang punya permintaan, tak kasih. Kata Allah. Siapa yang mau minta ampun dari dosanya, tak ampuni. Tapi nyatanya ya do ngorok kabeh. Nek sahur tangi, tapi nek wis ra Ramadan, ya tangine subuh angel meneh. Kembali lagi ya, seperti semula, setel kendul. Ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan istiqomah nggih, amin. Amin. Ya Allah. Nah, jadi itu. Nah, cuman ada amalan yang luar biasa. Kalau jenengan memang setelan kendul ibadah ini, ada yang cepat banget, yaitu birrul walidain. Wah, niku amalan luar biasa nih. Birrul walidain itu bakti sama dua orang tua itu, wah lebih hebatnya luar biasa itu. Birrul walidain ini kan termasuk bikin acara begini, jenengan doa sama-sama, ini kan termasuk birrul walidain ini. Ketika mereka sudah meninggal kan kita doa. Ya. Yang mampu bikin acara, bikin. Yang tidak mampu di rumah sama keluarga, kerabat, baca doa. Tidak bisa mengumpulkan keluarga, sendiri baca. Doakan orang tua. Jangan sampai nggak doakan orang tua. Ada riwayat, siapa yang mendoakan orang tua setelah selesai doa azan. Jadi 5 kali azannya. Jangan di daerah jangan azan berapa kali? 5 ya, ya, sama atau ya. Setelah azan doakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikatakan siapa yang membaca itu
maka tercatat ketika dia meninggal nanti dia termasuk orang yang bakti sama orang tuanya. Itu. Baca. Birrul walidain itu luar biasa. Karena konsekuensinya juga, akibatnya juga luar biasa. Nek kebalikannya, uququl walidain, berdurhaka sama orang tua, itu ancamannya kalau jenengan dosa sama Allah, hukumannya nanti disimpan dulu di akhirat nanti. Jadi enggak di dunia, di akhirat nanti. Kecuali Gusti Allah sayang sama jenengan, di dunia dikasih dulu DP-nya. Ya toh, di DP sih apa misalnya kepleset, longsor, banjir gitu. Di DP sih kali Gusti Allah. Ana sing lunas wonten nggih. Lunas. Ada yang lunas sama Allah, dosanya betul-betul dikasih musibah yang gede. Sehingga apa? Dosanya lunas. Di akhirat gerek mlebu surga netok, gerek mableng. Allahumma amin. Tapi ada yang di dunia ini cuma DP ya, itu repot itu. Cuma DP mungkin pelunasannya kapan? Di neraka. Lho repot niku. Nah, mudah-mudahan kula jenengan lunas lah, amin insyaallah. Teng mriku niku teng kubur niku mboten diadab nggih. Enggak diadab, nanti di akhirat digerek mableng masuk surga bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Itu yang penting. Bahaya. Lu jenengan dengar sendiri cerita Alqamah itu loh. Ya Allah, masyhur, para yai sudah sering cerita itu Alqamah itu. Sholat belakang Nabi, berjuang sama Nabi, sing disawang Kanjeng Nabi. Kiai ini langsung Nabi ya. Ora bersanad 10, 15 guru ndak, langsung Kanjeng Nabi Alqamah itu. Tapi ketika mau meninggal nazak sekarat, sakaratul maut, tidak bisa ngucap syahadat, nggak bisa. Kenapa? Punya salah sama ibunya dari ridho, nggak bisa. Dan itu loh, nggak bisa ngangkat. Ibadah sholatnya, jamaahnya sama Nabi, majlisannya sama Nabi, sodakohnya Alqamah, nggak bisa ngangkat, nggak ngefek. Kenapa? Membuat ibunya dari ridho. Ini loh bahaya ini. Sampai Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad langsung paham. Kenapa Alqamah ini? Alqamah kenapa? Gak bisa mengucap syahadat Nabi. Masih punya orang tua enggak? Masih Nabi ada punya ibu? Tanya, pasti punya masalah sama ibunya. Langsung apa ya? Ke situ arahnya Rasulullah itu. Sama ketika ada sahabat itu loh. Nabi Muhammad mau berangkat jihad. Sahabat ini ditanya sama Nabi, punya orang tua? Punya Nabi. Fafihima fajahid. Jihad kamu bukan sama saya perang lawan orang kafir. Jihad kamu bantu orang tua kamu, nyenengi orang tua kamu. Sana. Pulang. Senengi wong tua. Gitu. Padahal ini jihad sama Nabi loh. Kalau meninggal kan syuhada, gimana? Tapi Nabi melarang dia ikut. Boleh. Pulang. Jihad kamu sama orang tua kamu. Senengkan orang tua kamu. Buat senyum. Ada sahabat datang dengan bangganya, PDGR. Rasul, saya izin orang tua untuk berangkat jihad ini. Repot, sampai nangis. Dikira Nabi siapa? Nabi bilang, pulang kamu. Kamu sudah buat nangis orang tua kamu. Piye caranya wong tuamu guyu? Pulang, gak usah ikut saya. Pikirin dia kan, wah Rasulullah bakal seneng. Wah, berjuang ini mau berangkat jihad ini sampai orang tua nangis ini. Enggak, belas gak seneng Nabi. Pulang. Kamu sudah buat nangis, buat guyu orang tua kamu, buat senyum orang tua kamu. Itu cara kamu jihad itu, gak usah ikut saya. Masya Allah. Jadi kalau sama urusan sama orang tua itu Nabi Muhammad nomor 1. Bahkan Al-Quran, bukan Nabi Muhammad, Quran. Perintah setelah perintah tauhid. Apa enggak hebat itu perintah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan gak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua apa perintah setelah melarang disekutukan Allah? Berbuat baik sama orang tua. Ihsan sama orang tua. Ihsan ya. Bahasa Quran tuh ihsan. Bukan balas budi, enggak. Balas budi itu bahasa Arabnya jaza. Ada orang yang gini, beb,
Saya itu tidak pernah dibaiki sama orang tua saya, tidak tanggung jawab orang tua saya. Nah, ini bukan berarti harus baik orang tuanya. Bebek. Orang tua saya tidak pernah sholat. Orang tua saya itu apa misalnya? Naudzubillah lah, tukang maksiat. Tidak begitu. Kalau nunggu orang tuanya soleh-solehah, itu berarti jaza, bukan ihsan. Beres budi berarti. Sama kayak silaturahim dulu, silaturahim. Nabi bilang kan, laisal wasil bil mukafik. Orang silaturahim itu bukan yang balas budi. Oh, sedereke sae, terus dia nggih sae kali sedereke sing sae niku namine balas budi. Tapi orang yang silaturahim itu yang sedereke niku jahat. Sedereke pedot, terus dia nyambung. Ini hakikat orang yang silaturahim kata Nabi. Iku lho sing dawa umur. Jenengan patos. Siapa ya? Sedereke bapak kula sing mboten nate kula kepanggih. Jenengan panggih, jenengan cari patos silaturahim. Mayang nambah setahun 2 tahun umurku. Nah, gitu. Kan silaturahim kan nambah umur, gitu betul? Nambah. Wah, sederek ibu kula sinten nggih? Atau mungkin ada masalah keluarga, dateng. Wah, tambah lagi itu, ora setahun 2 tahun, 5 tahun mungkin ditambahane. Banyak tambah umur. Saya yakin di sini enggak ada yang mau umur pendek, ya. Pengen dawa umur kabeh, nggih mboten? Silaturahim. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang pengen rezekinya berkah, amin. Siapa yang pengen usianya panjang, silaturahim. Nah, kalau sama yang rahim, sederek, kerabat saja, itu seperti itu pahalanya, balasan dari Allah. Nah, apalagi orang tua kandung, ya Allah. Apalagi orang tua, ya tambah itu. Makanya ini Habib Qadir satu keluarga ini, masya Allah, bikin acara buat apa? Ibu bapaknya ini, insya Allah mudah-mudahan orang tuanya ridho sama anak-anaknya. Amin. Karena Lutfi bisa apa? Bakti sama orang tuanya, saudaranya juga misan-misanannya sama orang tuanya juga, sama Habib Abu almarhum anaknya Habib Abu sama Habib Abu yang lain-lain, Habib siapa lagi? Habib Ali, siapa lagi? Habib Umar. Pokoknya akeh. Ya, semua sak misanan itu mudah-mudahan bisa menyenangkan orang tuanya, babahnya semuanya. Jenengan juga mudah-mudahan insyaallah juga bisa. Jadi kalau sedekah jangan lupa niatkan juga buat orang tua. Kalau doa jangan lupa sama orang tua, doakan orang tua. Itu cepat itu. Bahkan Gusti Allah tuh lagi tidak seneng sama jenengan misal. Kok jenengan buat seneng orang tua, Gusti Allah berubah jadi seneng. Man asbaha muskhitan li murdiyan liwalidai fa ana anhu radin. Kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang dia di pagi itu bikin aku marah, kata Allah. Tapi di hari itu dia bikin orang tuanya seneng. Aku gak jadi marah, kata Allah. Aku jadi seneng sama orang itu. Karena nyeneng ke wong tua nih. Masya Allah. Jadi istimewa bil walidin. Insya Allah saya yakin. Saya jenengan saya yakin. Saya sama jenengan ibadahnya pas-pasan. Ustaz. Syabdul Qadir Jilani itu aduh. Ya Allah, baina sama wal sumur bor. Ya ora. Ya, aduh, ibadahnya kita sama Syabdul Qadir Jilani sama mereka, ya Allah, jauh-jauh. Pengen cepat jenengan jadi wali. Pengen cepat jenengan tadi itu mimpi Rasulullah. Pengen cepat dapat ridhonya Allah sama orang tua yang baik. Itu. Seneng ge wong tua. Masih hidup sudah meninggal, seneng ge. Baik atau enggak baik sama jenengan, baik. Ihsan tadi itu, wabil walidaini ihsan sama mereka. Insyaallah Gusti Allah ridho sama jenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rasulullah itu loh sampai diceritakan oleh Imam Bajuri itu. Nah, ada satu riwayat mendatangkan satu riwayat itu di dalam kitab beliau Tuhfatul Murid, syarah kitab Jauharatul Tauhid. Itu Rasulullah itu dari pengennya bakti sama orang tuanya.
itu Rasulullah izin sama Allah untuk ziarah ke orang tuanya, bapak ibunya. Terus minta izin, ya Allah, hidupkan mereka. Kemudian biar mereka syahadat kepada aku, terus kau wafatkan lagi. Itu diizinkan sama Allah. Nabi Muhammad ziarah ke orang tuanya. Ya, kalau jenengan ya boleh sakit ya. Sudah meninggal, ada qadir ziarah. Ya Allah, saya minta izin, nggak bisa ya. Itu khusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nabi Muhammad ziarah, orang tuanya minta izin, ya Allah, hidupkan lagi. Hidup. Cuma apa? Mau ucap syahadat kepada Allah dan kepada bahwa putranya adalah utusan Allah. Nabi Muhammad, putranya Abdullah dan putranya Aminah adalah utusan Allah. Diwafatkan lagi sama Allah. Saking pinginnya bakti sampai perlunir yang dari alam barzah kembalikan lagi ke alam dunia, balik lagi ke alam barzah. Ini tidak Semarang Jeporo. Ini barzah dunia ini, ya kan? Barzah dunia ini. Jadi healingnya lintas alam ini, bukan lintas kota, lintas provinsi. Ya kan? Ini jauh lagi, ini beda alam, barzah ke dunia, hidup lagi untuk Nabi. Jangan dari pengennya Nabi bakti sama orang tuanya. Masya Allah. Nah kalau jenengan, ayo Bismillah. Oke, ini acara ajang birrul walidain, ajang silaturahim, ajang nyambung siapapun yang belum tersambung, mudah-mudahan disambungkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah acara ini langgeng, istiqomah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, anak-anak kita nanti kelak akan bakti kepada kita, dan kita juga terus bisa istiqomah bakti sama orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan diridhoi orang tua kita. Amin. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan insya Allah dosa-dosa kita yang di dunia ini sudah dibersihkan oleh Allah, dilondri sama Allah, sehingga meninggalnya dalam keadaan gak bawa dosa, ke kubur sudah aman ya. Sampai nanti akhirat kiamat aman, sehingga nanti masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة الحبيب سقاف بن هاشم السقاف وأمي شريفة بنت إسحاق لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget. Kirang langkung saking dalem nyen ngapunten ingkang kathah wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.